Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 41 dan 42. Mari kita satu dalam doa. Kembali di malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa syukur kami. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu untuk segala kasih sayang dan penyertaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Saatnya sebelum kami masuk dalam tidur malam, kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami yang lemah ini ya Tuhan, sehingga fokus dalam pembacaan Alkitab. Malam ini kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yehezkiel pasalnya yang ke-41. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya, dan yang di sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam yang mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta dan lebar pintu sendiri 6 hasta dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat maha kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar itu tidak digabungkan dengan dinding bait suci. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambahan ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu. 1 pintu ke sebelah utara dan 1 pintu di sebelah selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup dan di sebelah barat lebarnya 70 hasta, sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan bangunan luar ditutupi dengan papan, dan sekeliling ketiga ruangan itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya, sedang jendela-jendelanya ini terlindung sampai bagian atas pintu, dan ruang dalam juga di luar, dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerub dan pohon-pohon korma, antara 2 kerub sebatang pohon korma, dan masing-masing kerub itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu muka manusia, dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu, dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai ke atas sampai ke atas pintu
Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mesbah dari kayu, tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai 20 pintu, dan tempat Maha Kudus, 2 daun pintu, dan tempat Maha Kudus juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar, 2 daun pintu yang pada pintu yang satu, dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu yang besar, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma seperti pada dinding-dinding. Di muka balai bait suci itu, yaitu di luar, ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping dari balai itu ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon korma. Yehezkiel pasalnya yang ke-42. Lalu diiringnya aku ke pelataran, keluar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara, yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang ada 20 hasta dari pelataran dalam, dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah. Dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat tinggi, bertingkat 3, dan mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil daripada bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang terbatas dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik itu terdapat pintu masuk dari dari jurusan timur kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan pintu itu terdapat pada pangkai tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik. Dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya pintu keluar dan rancangannya seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu yang pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekati kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Sesudah ia selesai dan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar dan mengukur di sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur, ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta
dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan mengucap syukur. Engkau sudah memimpin kami dalam pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau jaga kami dan pelihara kami. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan untuk kembali berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan pelihara kami semua dengan kasih sayang-Mu. Inilah doa kami di malam ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.